Universitas Muhammadiyah Riau didirikan sejak tahun 2008 di jantung kota Pekanbaru. Mendidik generasi muda yang beriman dan bertakwa, bermarwah dan bermartabat, serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umat. Dengan dedikasinya selama ini, Universitas Muhammadiyah Riau terus mengembangkan mutu dan kualitas baik secara institusi dan program studi, menyesuaikan perkembangan terkini, dan menciptakan iklim kondusif bagi generasi muda. Pernahkah kamu bertemu dengan orang yang sangat anti zat kimia? Sampai dia nggak mau makan apapun yang di bagian komposisinya tertulis berbagai macam nama asing zat kimia, dan mungkin hanya mau mengkonsumsi apapun yang berbau herbal. Banyak pula produk-produk di pasaran yang mengatakan produk ini tidak mengandung zat kimia. Kita kasih tahu satu hal, bahwa semua benda hidup ataupun benda mati di dunia ini mengandung zat kimia. Ya, semua itu mengandung zat kimia, bahkan air yang kita minum hingga udara yang kita hirup, semua adalah zat kimia. Udah tahu kan kalau kita bernafas itu menghirup oksigen atau O2, dan air yang biasa kita minum disebut H2O? Mungkin beberapa dari kalian belum pernah mendengar nama-nama zat kimia ini. Tapi percaya atau tidak, zat-zat kimia ini setiap hari kita makan loh. Yap, semua zat ini ada pada nasi. Kimia banyak gunanya dan ada di mana-mana. Jadi, masih takut sama kimia? Ayo masuk kimia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya jurusan kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin bagaimana apa itu keanekaragaman hayati, apa itu jenis-jenisnya, dan bagaimana sekarang di Indonesia ini. Nah, baiklah. Nah, sekarang kita udah ada nih di ekosistem pertumbuhan. Bisa teman-teman lihat bahwa kebanyakan manusia atau kebanyakan orang di sini itu untuk melestarikan hutan atau sebagaimana mestinya itu dengan cara perkebunan. Nah, ada beberapa itu gedung-gedung atau dijadikan perumahan. Nah, khusus untuk di depan rumah saya, di daerah rumah saya itu di Panam. Di sini mereka membuat seperti kebun. Nah, ini kebun pare ya teman-teman. Dan ada juga di samping mereka itu menanam kebun jagung. Jadi luasnya tanah di depan ini aturan untuk gedung-gedung, untuk perumahan. Jadi mereka untuk melestarikan tumbuhan. Baiklah, mungkin untuk penjelasan lebih panjangnya saya akan jelaskan dalam bentuk skema video. Mungkin teman-teman bisa lihat nanti di video selanjutnya bahwa saya akan menjelaskan apa keanekaragaman hayati, apa itu jenis-jenisnya, dan lebih spesifikasinya lagi. Baiklah teman-teman, mungkin saya akan menjelaskan sedikit cerita bagaimana ekosistem yang ada di rumah saya. Yang pertama itu ekosistem tentang pembuangan sampah. Mungkin untuk dalam pembuangan sampah kurang adanya kesadaran diri dari manusianya untuk gimana sih cara mendaur ulang sampah seperti daun kering. Kawan-kawan bisa lihat di daerah rumah saya di belakang. Nah, di situ kan banyak pepohonan. Jadi untuk daun-daun kering itu sangat banyak. Jadi bisa dimanfaatkan untuk biopori gitu teman-teman. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Baiklah, tingkat keanekaragaman itu yang pertama itu ada gen, spesies, dan ekosistem. Dan untuk pembagian klasifikasinya ada pembagian Weber dan Miles. Dan keanekaragaman juga ada manfaatnya. Nah, manfaatnya yang pertama dalam ekonomi, yang kedua dalam ekologi, yang ketiga farmasi, yang keempat ilmu pengetahuan dan teknologi.
Manfaat ekonomi, beberapa jenis kayu memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Indonesia maupun untuk kepentingan ekspor. Dan untuk manfaat ekologi, keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya hutan hujan tropis. Nah, manfaat farmasi, manusia telah lama menggunakan sumber daya hayati untuk kepentingan medis. Selain pengobatan tradisional, pengobatan modern pun sangat tergantung pada keragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba. Manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah amat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana keanekaragaman hayati, pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Misalnya, mengenai sumber makanan dan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. Nah, selanjutnya jenis-jenis keanekaragaman hayati. Yang pertama, tingkat gen. Yang kedua, ada tingkat spesies. Yang ketiga, ada tingkat ekosistem. Nah, untuk tingkat gen, ada perbedaan gen pada ayam kampung. Untuk tingkat spesies, ada spesies kacang-kacangan dan hewan. Dan untuk ekosistem, padang rumput, padang tundra, dan gurun pasir. Baiklah teman-teman, saya banyak-banyak terima kasih yang sudah nonton video saya. Mungkin ilmu yang saya share ke kalian itu sangat bermanfaat. Baiklah, mungkin apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.